Salam profit untuk semua trader base. Oke, di channel ini seperti biasa saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk market. Mungkin untuk 1 minggu ke depan. Kita akan langsung aja, kita akan analisa santai aja untuk market 1 minggu ke depan. Yang pertama ada pair USD Kanada. Banyak teman-teman yang bilang apakah kita perlu menganalisa market di time frame daily. Sebenarnya untuk menganalisa menggunakan time frame daily ini hanya untuk menentukan arah atau trennya, dan saya biasanya menggunakan arah atau trennya ini menggunakan setup yang terbentuk di time frame yang lebih besar seperti time frame daily atau weekly. Dan untuk eksekusinya biasanya hanya menggunakan base di time frame 4 jika kita ingin tradingnya intraday. Karena walaupun kita counter trend melawan arah trend di time frame daily, ada beberapa setup yang bisa sampai ke level Fibo 261. Karena itu kita akan mengcover setiap entry kita atau setiap trading kita dengan money management, yaitu misalnya dengan menghitung risiko di awal atau dengan memindahkan stop loss saat harga sudah sampai ke level Fibo 161. Atau jika memang sudah cukup profitnya, kita bisa ambil take profit di level Fibo 161. Jadi untuk semua keputusan yang kita lakukan saat kita trading dikembalikan lagi ke kenyamanan tradernya masing-masing. Menggunakan time frame dari ini hanya untuk menentukan arah, dan tidak harus di time frame daily atau weekly. Kita juga bisa menggunakan di time frame 4 jika misalnya base yang terbentuk searah dengan setup yang terbentuk di time frame 4, maka itu artinya juga sama, yaitu follow trend. Tapi biasanya jika di time frame 4 terdapat banyak setup atau dalam kondisi sideways, kita bisa menggunakan time frame daily atau di time frame yang lebih besarnya untuk mengetahui arah marketnya akan kemana. Di pair USD Kanada ini, jika kita lihat di time frame weekly, saat ini harga dalam kondisi menurun karena sudah 5 minggu terakhir ini market benar-benar dikuasai oleh seller. Tapi secara keseluruhan market dalam kondisi trend bullish. Kita akan lihat di time frame daily. Di time frame daily juga menurun, tapi di sini tidak terdapat setup CP1 atau dominan. Artinya penurunan ini di time frame daily ini hanya berlaku sebagai koreksi. Tapi di time frame 4, di time frame 4 saat ini marketnya dalam kondisi trend bearish karena memang dalam 2 minggu ini market masih dikuasai oleh seller. Lalu kita akan menunggu di base yang mana sebenarnya untuk trader base. Pilihannya atau konsep dari teknik base ini adalah kita menunggu di base yang terdekat dengan harga, karena dengan begitu kita akan memiliki banyak peluang. Walaupun counter trend biasanya kita tetap mendapatkan peluang sampai harga ke level Fibo 261. Karena level Fibo 261 ini merupakan take profit ideal. Tapi untuk meningkatkan sampai ke level Fibo 261 itu memang lebih baik kita follow trend. Kita akan lihat di time frame 4 ini. Saat ini harga sedang bergerak turun, yaitu menuju best buy di time frame 4. Ini adalah best buy-nya yang kita tandai. Sedangkan untuk best sell-nya di sini belum ada. Karena best sell sebelumnya sudah di-break oleh candle di time frame 4. Ada di sini yang terdekat dengan harga saat ini. Untuk peluangnya, jika kita lihat di time frame 4 ini, kita akan lihat di time frame 1. Di time frame 1 untuk peluang pair USD Kanada ini kita akan menunggu harga sentuh base, karena saat ini harga yang terdekat adalah base buy ini. Lalu untuk konfirmasinya kita akan menunggu market membuat setup buy CP1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Berikutnya kita akan lihat untuk pair Euro Jepang Yen. Untuk pair Euro Jepang Yen, jika kita lihat di time frame daily masih dalam keadaan trend bullish. Kemarin kita menganalisa market ini, market membuat setup sell dominan break, dan saat ini harga masih berada di kisaran candle dominan di time frame daily ini. Artinya untuk mencari setup sell di sini masih menjadi peluang yang terbaik juga. Tapi jika kita lihat di time frame 4, di time frame 4 market masih kuat dalam keadaan trend bullish, karena untuk setup sell dominan break kemarin harga sudah turun dan sudah valid. Artinya saat ini harga masih dalam kondisi trend bullish. Untuk peluangnya, jika kita lihat di time frame 4 ini, harga berada di kisaran best sell di time frame 4, karena best sell ini belum mampu di-break oleh candle di time frame 4 yang kemarin direspon oleh market. Tapi responnya tidak terlalu jauh di time frame 1 ini, karena untuk responnya ini market tidak membuat setup. Di sini ada calon CB1 tapi tidak mampu di break dan hanya menjadi pijakan harga
untuk naik lebih tinggi lagi. Di poin ini terdapat pola atau setup untuk kita scalping di time frame M15, yaitu dengan menggunakan konsep follow trend di time frame H4, lalu best buy di time frame H1 karena di time frame H4 dalam kondisi trend bullish, lalu di time frame H1 kita menunggu di best buy di time frame H1 ini adalah best buy-nya yang merupakan CB1, dan di time frame M15 kita akan menunggu harga membuat setup buy CB1 atau dominan. Dan jika kita lihat di sini market membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, melihat peluang kemarin minggu kemarin, market naik. Saat ini belum sampai ke level Fibo 261, market sudah membuat setup pembalikan, yaitu setup sell dominan break. Untuk peluangnya untuk intraday, kita akan lihat di time frame 4 di sini terdapat best sell dan market saat ini berada di best sell. Di time frame satunya sayangnya belum membuat setup sell CB1 atau dominan. Karena untuk membuat setup sell dominan break, pola candle saat ini tidak dalam kondisi candle dominan, artinya potensinya jika tidak membuat new high, ini akan menjadi CB1 atau ini akan menjadi pijakan harga untuk naik lebih tinggi lagi jika harga datang ke CB1 ini yang berlaku sebagai best buy di time frame 1 ini. Lalu misalnya di time frame M15 market membuat setup CB1 atau dominan, maka ini akan menjadi peluang untuk kita entry time frame M15 atau untuk scalping. Tapi jika di time frame 1 candle ini di break, maka ini akan menjadi konfirmasi setup sell CB1 break dengan best di time frame H4. Kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair Euro USD. Untuk pair Euro USD pergerakan minggu kemarin market masih dalam kondisi trend bullish. Terlihat di sini semua candle dikuasai oleh buyer atau candle bull. Kita akan mencari peluang di time frame 4. Jika untuk mencari peluang sell, ada kemarin best sell terdekat tapi sudah di break oleh candle di time frame 4. Ini adalah best sell-nya, artinya tidak bisa digunakan lagi. Saat ini harga yang terdekatnya adalah best buy. Ini adalah best buy yang terdekat dengan harga. Untuk peluangnya artinya kita akan menunggu harga turun ke best buy ini di time frame 1, lalu menunggu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Untuk pair Euro USD ini pergerakannya cukup jelas ya, karena memang market dalam kondisi trend bullish dan di time frame 4 pun di sini belum terdapat setup sell CB1 atau dominan. Artinya untuk peluang buy di sini mungkin akan menjadi rekomendasi, karena untuk peluang sellnya juga di sini tidak terdapat best sell yang terdekat dengan harga untuk saat ini. Berikutnya untuk pair GBP USD. Untuk pair GBP USD jika kita lihat di time frame daily, kita menganalisa kemarin di time frame daily ini market mampu break candle dominan, tapi sayangnya tidak mampu di break untuk candle dominan ini. Artinya harganya membuat pijakan lalu harga naik kembali. Untuk peluangnya jika melihat dari pola candle saat ini yang masih dalam kondisi trend bullish di time frame daily, karena saat ini candle bull atau buyer masih menguasai market, kita akan mencari peluang buy di time frame 4. Bagaimana jika peluang sellnya kita lihat di sini? Untuk peluang sellnya apakah di sini best sellnya sudah di break? Ada best sell di sini, kita akan tanda terlebih dahulu best sell terakhir saat ini. Untuk best sell-nya sama seperti pair Euro USD sudah di break, artinya tidak bisa digunakan lagi untuk best sell yang terdekat dengan harga. Kita akan menunggu di best buy saja. Polanya hampir sama seperti pair Euro USD sebelumnya. Kita akan menunggu harga datang ke best buy ini, dan di time frame satunya kita akan menunggu harga sentuh best, lalu membuat konfirmasi yaitu membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry di sini. Berikutnya untuk pair AUD USD. Untuk pair AUD USD jika kita lihat di time frame daily pun sama. Untuk pair yang berpasangan dengan USD masih dalam kondisi bullish, yaitu market masih dikuasai oleh buyer. Terlihat di time frame 4 pun sama. Bedanya untuk pair AUD USD ini di time frame 4-nya di sini terdapat best sell yang terdekat dengan harga. Ini adalah best sell-nya. Dan saat ini harga berada di best sell tersebut. Sedangkan untuk best buy-nya di sini market tidak membuat best buy. Ini kebalikan dari dua pair sebelumnya, yaitu pair GU dan EU. Karena untuk pair AU ini atau AUD USD ini untuk best buy-nya tidak ada.
Yang ada adalah best sell. Kita akan lihat di time frame 1. Jika melihat pola candlenya saat ini, potensinya market akan membuat setup sell dominan break. Jika di pergerakan berikutnya tidak membuat new high, maka ini akan menjadi dominan jika terdapat candle bear yang break candle bull ini. Kita akan lihat untuk pergerakan di hari ini, apa yang akan market perbuat atau pola candle apa yang akan market untuk merespon best sell ini. Berikutnya untuk market goal. Untuk market goal, kita akan lihat untuk market goal saat ini, goal ini masih dikuasai oleh buyer. Terlihat di time frame daily ada momentum bull yang cukup kuat di pergerakan penutupan minggu kemarin, yaitu di hari Jumat. Dan di time frame 4 pun sama, ada banyak candle bull yang terbentuk saat ini. Untuk konfirmasinya, kita lihat di sini di time frame 4 tidak terdapat best sell karena best sell terakhir sudah di break oleh candle di time frame 4. Nah, untuk best buy-nya ada di bawah sini. Best buy ini akan menjadi pijakan harga jika harga datang kembali lagi ke best buy ini. Tapi jika melihat harga saat ini untuk menuju ke best buy ini cukup jauh, kita akan mencari peluang di best buy di time frame 1. Untuk best buy di time frame 1 terdapat best buy yaitu di sini. Kita akan menunggu di best buy ini di time frame 1, tentunya dengan konfirmasinya yaitu membuat setup buy CBN atau dominan di time frame M15-nya. Di pergerakan hari kemarin ada setup yang cukup menarik. Jika teman-teman mendapatkan peluang di sini, yaitu dengan konsep follow trend di time frame 4 dengan best di time frame 1. Ini adalah best buy-nya dengan konfirmasi entry di time frame M15. Kita akan lihat di time frame M15, market membuat setup buy dominant break. Cantik sekali untuk setupnya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci untuk mengetahui sejauh mana market sudah bergerak naik dan harga naik melebihi level Fibo 423 lebih. Untuk teman-teman yang mendapatkan peluang kemarin di time frame M15 ini sudah panen profit. Sangat cantik sekali untuk setupnya. Berikutnya kita akan lihat untuk market crude oil. Biasanya market ini saya gunakan untuk scalping karena pergerakan hariannya cukup besar. Jadi untuk entry di time frame M5 atau di time frame yang terkecil pun, di time frame 1 menit kita masih mendapatkan peluang untuk kita entry dan mendapatkan beberapa tips untuk scalping. Kita lihat di time frame H4 atau 4 jam. Jika melihat pergerakan harga kemarin, market masih dikuasai oleh buyer. Terlihat di sini ada banyak candle bull yang menguasai chart. Kita akan tandai best buy yang terdekat dengan harga. Yang pertama ada best buy ini, yang kita akan tunggu harga datang kembali ke best buy tersebut. Dan ada best sell juga yang terdekat dengan harga. Kita akan menunggu harga di sini, artinya counter trend. Kita akan lihat di time frame 1. Kita akan lihat di sini. Di sini harga berada di antara kedua best buy dan best sell. Jadi mana yang menyentuh dan membuat konfirmasi kita akan ikuti. Jika harga naik lalu menyentuh best sell ini dan membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame 1 ini, kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga turun dan belum menyentuh best sell dan menyentuh best buy ini lalu membuat konfirmasi setup buy CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika ingin scalping, atau ingin menggunakan time frame yang lebih kecil, kita bisa memanfaatkan base yang searah dengan trend. Kita bisa ambil base counter trend, tapi untuk scalping yang searah dengan trend mungkin sangat disarankan. Walaupun kita juga bisa ambil counter karena kita tidak tahu setiap setup yang terbentuk ini akan pergi sampai ke level Fibo 161 atau 261. Tapi biasanya jika kita follow trend, marketnya berpotensi untuk bergerak sampai ke level Fibo 261, bahkan ke level Fibo 423. Jika melihat pola candlenya, ada best buy yang terdekat dengan harga saat ini, yaitu best buy yang ini, atau best buy bawahnya juga bisa, karena ini akan menjadi best buy potensial, atau karena sell level kita bisa tandai keduanya. Kita akan menunggu di time frame M15, kita akan menunggu harga datang ke best buy ini. Tentunya dengan konfirmasi entry, market membuat setup buy CB1 atau dominan untuk kita ambil peluang buy di sini.
Berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Untuk pair USD Jepang Yen di time frame daily ini market masih dalam kondisi trend bearish jika kita menggunakan acuan setup sell dominant break ini. Karena saat ini harga masih berada di zona full margin untuk time frame daily. Untuk setup sell dominant break di time frame daily. Ini adalah base yang merupakan setup full margin dan harga saat ini bereaksi terhadap base tersebut. Tapi ini untuk full margin time frame daily ini cukup berisiko. Kita akan lihat di time frame 4 ada pola seperti apa yang akan memberikan kita peluang. Di time frame 4 jika melihat dari pola candlenya di penutupan hari kemarin, market merespon best buy ini dengan cukup kuat, yaitu dengan meninggalkan shadow. Dan jika kita lihat di time frame 1, di sini market berpotensi membuat setup buy dominant break jika candle pair ini di break oleh candle bull. Kita akan lihat di pergerakan hari Senin apa yang akan dibuat oleh pair USD Jepang Yen ini. Berikutnya untuk pair USD CHF, kita akan lihat di time frame daily terlebih dahulu. Di time frame daily market masih dalam kondisi trend bearish jika melihat dari keseluruhannya, karena kita bisa lihat di sini market masih ambigu, yaitu masih dalam bentuk setup sell dominant break, ini candle dominan, tapi dimatikan oleh setup buy CB1 break, ini candle CB1. Artinya ini cukup ambigu untuk kita ambil setup di time frame daily ini. Kita akan lihat di time frame 4-nya. Di time frame 4 saat ini di penutupan minggu kemarin market masih dikuasai oleh buyer. Terlihat semua candle bull yang membuat momentum bullish. Kita akan menandai base yang terdekat saat ini. Ada base potensial untuk pair USD CHF. Ini adalah base potensialnya yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Ini adalah respon pertama yang membuat prank, tapi harga turun cukup jauh. Dan di time frame 1 ini market belum membuat setup. Dia sudah sentuh base sell di time frame 4, tapi belum membuat setup sell CB1 atau dominan. Karena jika melihat dari pola candlenya, berpotensi membuat setup sell CB1 break jika candle bear ini di break oleh candle bear. Tapi sayangnya ini tidak di break dan hanya menjadi pijakan harga untuk naik lebih tinggi lagi. Artinya jika tidak membuat new high, ini akan menjadi acuan kita untuk setup sell CB1 break. Tapi jika membuat new high, maka potensinya mungkin akan ada candle CB1 yang baru atau akan membuat setup sell dominant break. Jika kita lihat di time frame 4, di sini market tutup dengan membuat base. Ini adalah best buy-nya. Tapi kita perlu menunggu harga untuk naik kembali, lalu kembali turun untuk merespon best buy ini jika ingin kita ambil peluang buy. Video ini hanyalah gambaran atau ulasan, jadi bukan saran untuk entry, bukan juga sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading adalah aktivitas yang sangat berisiko. Saya harap teman-teman yang baru trading memahami risikonya, dan untuk teman-teman yang sudah lama trading lebih bijak dalam menggunakan risikonya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.